Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وسائر الصالحين في الدارين آمين. Sampai Masailu fi syahidil ma'rikati. Masalah-masalah, beberapa masalah di dalam syahid peperangan melawan orang kafir. Ada beberapa masalah di dalam perkara syahid melawan orang di tempat peperangan melawan orang kafir. Al-awwalu, yang pertama, kata beliau, yushtaratu fi syahidil ma'rikati, disyaratkan di dalam syahid pertempuran melawan orang kafir itu, ayyakuna mautuhu bisababin min asbabil qitali, hendaklah matinya itu dengan sebab yang menyebabkan dia mati itu adalah sebab-sebab peperangan, jangan dengan sebab yang lain. Ini aja orang lagi sakaratul maut dari rumah, memang sengaja dibawa ke peperangan misalnya, kemudian biar dia mati di medan perang. Ini dia bukan mati syahid namanya, mati biasa sudah. Karena matinya itu bukan sebab peperangan, bukan sebab dari sebab-sebab peperangan. Itu maksudnya. Ayyakuna mautuhu bisababin min asbabil qitali. Hendaklah matinya itu di dalam peperangan melawan orang kafir itu disebabkan oleh sebab-sebab peperangan. Dia mati dengan sebab perang melawan orang kafir, pertempuran. Gitu. La bisababin akhara, bukan dengan sebab yang lain. Kamarodin, seperti sebab penyakit. Memang dia punya penyakit dari rumah sudah mau sakaratul maut dari rumah. Dipikul dia ke medan perang, misalnya biar mati di medan perang. Nah, ini tidak bisa dia dikasih hukum mati syahid. Ya, orang sudah mau mati memang mati dari rumah, penyakit apa misalnya? Kanker. Dia punya penyakit kanker dari rumah, peperangan. Jangan dia mati udah pulang baru dia mati misalnya. Udah baru 1 minggu kemudian mati. Nah, berarti tidak diberikan dia itu hukum mati syahid. Dia harus matinya di sana. Mati di medan pertempuran, di tengah-tengah peperangan. Ngerti apa sampai teh? Ya. Wa amma idza mata ba'dan qidha'il harbi, adapun apabila dia mati setelah selesainya peperangan, sudah selesai perang sudah. Ya, orang mau pulang sudah sehat dia. Nah, tiba-tiba mati. Nah, berarti kalau dia mati fala yusamma syahidan, tidak bisa dinamakan dia mati syahid. Kenapa? Karena sudah selesai perang. Sudah selesai perang dia mati. Ada pengecualian di sini. Illa idza kana sababuhu al-qitala.
kecuali matinya itu dengan sebab mati, ya, kecuali apabila ya, sebab kematiannya itu ya, dengan sebab peperangan itu. Misalnya wa kana fi harakatin madbuhin, sedangkan gerakannya itu memang gerakan sembelihannya. Misalnya begini. Apa maksudnya ini? Illa idza kana sababuhul qital. Sudah selesai perang, sudah berhenti, sudah perang. Tapi orangnya sudah dicak-cak, sudah digorok. Udah habis sudah tubuhnya dengan sayatan pedang. Tinggal gerakannya itu gerakan manek ngangkot. Nah, tapi perang sudah selesai perangnya. Tapi dia masih hidup. Tapi hidupnya itu ya hidup akan mau mati sudah. Mau mati. Ya, sudah sebentar lagi mau mati sudah sakaratul maut dengan sebab sayatan-sayatan pedang atau dengan sebab pukulan-pukulan di dalam peperangan itu. Kemudian dia mati, udah selesai perang itu baru dia mati. Nah, ini masih bisa dinamakan mati syahid. Meskipun matinya setelah selesai peperangan. Karena pertama memang matinya itu dengan sebab peperangan itu. Dengan sebab udah dibacok, udah ditembak, udah kena ini. Dan hidupnya itu, gerakannya itu masih gerakan madbuh. Madbuh itu ya gerakan dengan sebab disembelih itu. Harokatin madbuh. Masih hidup tapi ya hidup udah tinggal nunggu mati sudah. Ya. Ai laisa fihi hayatun mustaqirratun. Dia udah tidak ada harapan untuk hidup terus-menerus sudah. Tinggal mau mati sudah. Ya. Tapi perang sudah berhenti. Tapi dia masih hidup, tapi hidupnya itu tinggal sebentar. Nah, masih bisa dinamakan dia mati syahid. Ngerti apa ya? Hah? Mudah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, masalah yang ketiga. Wa yushtaratu, disyaratkan, aydan, kata beliau, disyaratkan juga, baru dia itu dinamakan mati syahid, ayyakuna fi ma'rikatil kuffar. Hendaklah dia itu matinya itu dengan sebab berperang melawan orang kafir. Ini aja Islam sama Islam. Ite Islam. Saling tantang betah dah itu julu neler misalnya. Perang kelompoknya misalnya Lombok Timur melawan Lombok Barat misalnya. Ketemu di Lombok Tengah misalnya. Yang Lombok Timur 10 yang meninggal, yang Lombok Barat 10 yang meninggal. Tapi semuanya Islam itu. Nah, ini tidak bisa dinamakan mati syahid, mati keselit. Karena sengaja dia saling peta, saling cari. Ya, ini Islam, yang di sana takbir, yang di sana tahlil bisa. Nah, ini repot kita. Tidak bisa dinamakan mati syahid. Karena berperangnya itu ya, bukan ya perang melawan orang-orang kufar. Amma fi qitalil bugati, adapun dia mati di dalam peperangan bugot. Apa maksudnya bugot? Bugot itu menentang pemerintah. Apa istilahnya? Pemberontak. Pemimpin atau penguasa yang sah. Perontak atau Majelis Anwar Salatiyah misalnya. Ridho dengan Jokowi. Perontak. Perang misalnya. Tidak bisa. Karena Jokowi itu pemerintah yang sah. Kemudian masalah yang keempat, kata beliau, yundabu an yukaffana fi thiyabihil mulattakhati biddami. Disunnahkan, kata beliau, yundabu, disunnahkan
orang yang mati syahid ini ayyukaffana, dikapani dia. Dikapani dengan apa? Fi thiyabihil mulattakhati biddami, dengan menggunakan pakaiannya yang dilumuri oleh darah itu. Nah, itu sudah dipakai. Kalau dia bawa selendang perang itu, misalnya sapu besar, sapunya itu bawa imamah besar, sengaja dia bawa imamahnya itu pakai kain kafan misalnya. Dia bawa sengaja sudah perang lawan orang kafir, tapi dia pakai imamahnya besar, biar kalau mati nanti ini jadi anaknya. Nah, itu sudah meskipun kena dengan darah, dilumuri oleh darah, nah, itu sudah pakai untuk mengkafankannya. Allati mata fiha, yang dimana dia mati dengan menggunakan pakaian itu. Jadi sunnah hukumnya kita mengkafani si orang yang mati syahid ini dengan menggunakan pakaiannya yang dilumuri oleh darah itu, yang dimana dia itu mati dengan menggunakan pakaian itu. In laqat bihi wa kafahu, apabila pakaian itu cocok untuk dia dan mencukupinya. Ya, laqat itu cocok untuk dia. Wa kafahu, dan cukup untuk menutupinya. Ya, cukup dia misalnya, kalau kita buka semuanya pakaiannya, imamahnya semuanya cukup untuk menutupi dia, sudah pakai itu. Begitu. Wa illa, jika tidak cukup, nah bagaimana caranya? Tummima bima yakfihi, disempurnakan dengan apa yang bisa mencukupinya. Ya, ambilkan yang lain lah begitu. Misalnya belikan yang lain, misalnya ada dagang di sana, misalnya dagang es, misalnya tengah-tengah pertempuran itu, pinggir-pinggir pertempuran perang itu ada dagang es, misalnya, kan? Atau dagang apa, sengaja dia jual kain kapan di sana, biar ya belikan. Kalau dia ndak cukup, ya, disempurnakan. Wa illa tummima itu disempurnakan dengan menggunakan sesuatu yang bisa mencukupinya, biar semua tubuhnya itu ditutupi oleh kain kafan. Ngerti ya? Nah, berarti ada 4 masalah. Nanti kalau ndak paham bisa ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.